Oke bosku. Tanpa menunggu ayam pejantan bangun dan berkokok, segera tekan tombol subscribe, share, klik, dan komen. Lanjut, kita langsung terjun aja ke jurang Donghua 40 Millenniums of Cultivation episode 4. Di awal film terlihat Tuan Muda Helian Lai sedang latihan, menggunakan alat setrum listriknya. Baru saja selesai latihan, ayahnya pun datang, tanpa basa-basi langsung melayangkan sebuah tamparan dan memarahi Helian Lai. Karena telah kalah bertarung melawan Liao di danau tersembunyi Lianjing, kemarahan ayahnya dikarenakan sebentar lagi ada tokoh besar dari Cikio yang akan datang untuk menyeleksi bakat para murid. Sedangkan Helian malah menjadi sampah dan pecundang. Setelah memarahi Helian Lai, ayahnya pun langsung pergi. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang bebenguk yang sepertinya sedang melakukan sesuatu dengan temannya, dihubungi oleh Helian Lai, dan memberinya sebuah tugas untuk menghajar Liao dan mematahkan 10 tulang rusuk dari Liao. Belum sempat menjawab telepon pun langsung dimatikan oleh Helian Lai. Scene pun berpindah ke lorong atau koridor sekolah di mana nampak seorang pemuda yang sedang berjalan santai ala di pantai, dan seseorang pemuda lagi yang berada tak jauh dari belakangnya bersiap memberikan serangan dadakan. Hiacus, serangan pun dilayangkan. Dengan sangat santai pemuda tersebut menangkis serangan itu. Ternyata kedua pemuda itu adalah Liao dan sahabatnya, yang memanggil Liao dengan sebutan Xiao Yao. Liao pun mendapatkan pujian dari temannya tersebut, karena mampu menghindari serangan dadakannya dengan gerakan yang sangat cepat. Sambil berjalan santai, temannya pun menceritakan sesuatu yang telah terjadi dengan kultivator nomor 1 di keluarga Helian, yang membuat keluarga Helian dipermalukan. Kultivator yang dimaksud adalah Helian Lai, yang kalah adu ayam maksudnya adu tonjok, dengan seorang pemuda yang belum diketahui siapa pemuda tersebut oleh temannya. Liao pun hanya terdiam dan tidak mengatakan kalau pemuda tersebut adalah dirinya. Temannya pun menambahkan kalau Helian Lai orangnya sangat berhati-hati dan Helian Lai pasti akan membalas perbuatan yang telah mempermalukan dirinya. Bahkan Helian Lai dengan sangat mudah untuk membunuh, dikarenakan jabatan ayahnya yang lumayan tinggi. Liao pun hanya terdiam tak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian dia hendak pergi ke gym untuk berlatih, dan temannya pergi untuk membeli minuman. Sesampainya di gym dia pun melihat sekeliling dan menemukan satu mesin latihan pengukur kekuatan seseorang, dan mengatakan mesin itu adalah mesin harta karun. Liao pun langsung menggunakan mesin tersebut untuk latihan. Setelah beberapa pukulan Liao pun terbatuk yang membuat seorang kakek tua memperhatikannya dan memandangnya dengan tatapan meremehkan. Liao pun melirik kakek tersebut dan bergumam sendiri bahwa alat yang digunakan kakek itu suaranya sangat berisik. Liao pun menyetel musik dengan alat yang berada di telinganya supaya tidak mendengar suara bising lagi. Di tengah latihan nampak seorang pemuda yang berbadan besar, dan dengan gayanya berjalan masuk menghampiri Liao, yang membuat semua orang yang berada di gym melarikan diri karena takut. Pemuda tersebut bernama Wei Ti yang dijuluki dengan binatang besi, yang suka membuli dan menindas seseorang, dan dengan sangat gampang mematahkan beberapa tulang seorang yang dibulinya. Setelah Wei Ti berdiri tepat di belakang Liao dan tanpa sepengetahuan Liao yang sedang asik latihan, Wei Ti pun langsung bertanya, apakah dia adalah Liao, dan terus mengatakan maksud kedatangannya. Dia pun menjelaskan bahwa dia dibayar seseorang untuk mematahkan 10 tulang rusuk Liao. Kemudian Liao melayangkan beberapa pukulan dengan sangat bergairah ke arah mesin pengukur kekuatan dengan kekuatan penuh. Nampak di mesin tersebut menunjukkan jumlah kekuatan pukulan Liao yang semakin meningkat di setiap pukulan yang langsung membuat Wei Ti terkejut dan berkeringat ketakutan. Setelah berhenti Liao pun langsung mematikan musik, dan sedikit terkejut, karena si besi dari kelas tunggal berada di belakangnya. Liao pun menanyakan maksud kedatangannya. Wei Ti pun nampak gugup dan takut yang membuatnya beralasan bahwa kedatangan hanya ingin bertanya dan mendapatkan solusi dari Liao. Namun Liao tidak bisa menjawabnya dan berjanji akan memberikan solusi di lain hari. Yang membuat Wei Ti pergi dengan tergesa-gesa, dan berpapasan dengan sahabat Liao yang baru datang mengambil minuman. Di tengah percakapan Liao dengan temannya, terdengar suara seseorang yang mencari Liao. Dia adalah Zhao Liang yang dijuluki dengan Sang Hantung Fatal. Kedatangan Zhao Liang tidak lain dan tidak bukan untuk menghajar Liao. Dengan sedikit basa-basi Zhao Liang langsung menyerang Liao dengan lututnya, yang membuat Liao tidak sempat untuk menghindar dan terpental mundur. Namun Liao masih menganggapnya kekuatan yang kecil dan masih mampu dia tahan. Dengan rasa sombong Zhao Liang pun bergegas melakukan serangan, namun beberapa serangan yang dilakukan Zhao Liang nampak dengan mudah dipatahkan oleh Liao dan berhasil melakukan serangan balik yang membuat Zhao Liang beberapa kali terpental dan menelan rasa sakit akibat serangan yang dilakukan Liao.
Dalam pertarungan Liao memprovokasi Zhao Liang yang membuat Zhao Liang semakin marah dan meluncurkan serangan yang sama persis dengan serangan pertamanya yang sempat berhasil mengenai Liao. Namun kali ini serangan lebih sangat mematikan. Namun Liao dengan sangat enteng mengambil piring besi yang beda di sampingnya untuk menahan lutut Zhao Liang, yang membuat Zhao Liang terpental jatuh dan merasakan sakit yang teramat pada lututnya, yang membuatnya merintih kesakitan. Melihat serangan yang mematikan dari Zhao Liang, membuat Liao marah, dan dia mengambil alat latihan di sampingnya dan memegangnya ke arah Zhao Liang yang sedang merintih kesakitan. Sontak saja membuat Zhao Liang ketakutan. Namun Liao hanya menakutinya dan langsung menyuruhnya pergi dan meminta Halian Lai datang secara pribadi kepadanya. Setelah kepergian Zhao Liang, sahabat Liao baru tahu kalau yang menghajar Halian Lai adalah Liao. Dia pun meminta Liao untuk menceritakan semuanya. Di tengah pembicaraan mereka, kakek yang diketahui bernama Guru Sun, beranjak dari duduknya, dan memuji kecepatan gerakan dari Liao. Namun dia menambahkan jika di medan perang sungguhan serangan Liao hanya seperti serangan anak-anak saja. Setelah memberikan beberapa nasihat, Guru Sun pun pergi dan meminta Liao untuk menemuinya karena Guru Sun melihat bahwa Liao memiliki sedikit potensi. Setelah Guru Sun pergi, Liao menanyakan asal-usul kepala gudang, karena dia belum tahu kalau kakek tersebut dulunya adalah seorang guru seni bela diri yang ternama, dan sekaligus mentor dari Pang Hai. Yang Pang Hai sendiri admin pun belum tahu siapa. Setelah mendengar penjelasan dari sahabatnya, Liao pun bergegas mengejar Guru Sun. Kemudian, kita semua pun sama-sama menunggu kelanjutannya di episode 5. Sekedar info, link filmnya berada di deskripsi video ini. Terima kasih.